Karena kita sekarang kan lagi bulan Ramadan, Ibu. Jadi seperti apa sebenarnya kebijakan THR? Karena memang seperti tadi Ibu Ida juga sudah sampaikan bahwa selamat sore kawan-kawan bercerita, berbagi cerita di balik berita. Saya Sarah Monika dan sore hari ini saya akan mendampingi kawan-kawan untuk berbincang mengenai Ramadan dan momentum pemulihan sektor ketenagakerjaan. Kali ini sangat spesial karena bintang tamu kami adalah seorang Menteri, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu Dr. Hajah Ida Fauziah. Saya dengan beliau akan berbincang bagaimana sebenarnya pemulihan sektor ketenagakerjaan saat ini, gitu, terutama karena kita telah mengalami 1 tahun pandemi. Kalau gitu, langsung saja saya undang beliau ke dalam forum bercerita sore kali ini. Jangan lupa kawan-kawan untuk ajak teman-temannya ikut menonton acara live kami di IG Berita Baru. Ya, Ibu, sebelumnya terima kasih sekali karena mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan Ibu Menteri ini untuk menjadi narasumber kami di bercerita sore Ya, hari saya ini. mohon maaf ya kemarin terjadwal kemarin kan sebenarnya, tapi saya sidang kabinet paripurnanya sampai sore, jadi mohon maaf Iya, nggak harus apa-apa Ibu, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa nih merealisasikan bercerita. Karena sudah sangat ditunggu-tunggu Ibu oleh kawan-kawan bercerita dari kemarin, banyak yang tanya, kok belum mulai live-nya? Iya, maaf. Gitu. Tidak apa-apa Ibu. Ini langsung saja ya, kita berbincang Nah, yuk. mengenai bagaimana sebenarnya proses pemulihan sektor ketenagakerjaan. Karena kan kita tahu bahwa di awal tahun 2020 ketika Ibu Menteri baru beberapa bulan menjabat, lalu kemudian kita dihantam oleh pandemi COVID-19. Dan menurut Betul. data, sektor ketenagakerjaan itu yang paling berdampak. Kalau menurut Ibu bagaimana, Bu? Apakah Ibu mengalami tekanan saat itu? Iya, saya kira memang benar Mbak Sarah. Jadi kalau dihitung-hitung kita ini sudah ulang tahun ya, COVID tahun kedua Ya, kita betul. mengalami COVID. Kalau ulang tahun umur kita, saya kira kita berharap umur panjang. Tapi kondisi ini kan tidak hanya dialami oleh Indonesia. Hampir semua negara, 200 lebih negara di dunia ini mengalaminya. Jadi, Betul. apa namanya, kita merasa dalam situasi yang sama. Yang paling penting dalam situasi yang sulit seperti ini adalah kita mau bergandengan tangan. Bergandengan tangan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha, semua saling bahu-membahu untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ya, tentu kalau dibilang saya mengalami tekanan, pastilah ya, karena mau tidak mau, tekanan maksudnya tekanan itu tidak menjadi tekanan kepada pribadi ya. Saya merasa bahwa kita masih beruntung hidup di Indonesia yang semangat dan nilai gotong royong itu masih sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini, semua kita merasa menjadi satu bagian tubuh yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Jadi beban sebagai Menteri Ketenagakerjaan merasa terbantu karena kebersamaan kita seluruh stakeholder bangsa ini. Itu Mbak. Dan itu yang membuat pemerintah selalu tetap bersemangat untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Jadi Mbak Sarah, mungkin pada awal-awal pandemi kita merasakan betapa shock ya, betapa shocknya kita menghadapi kondisi pandemi itu. Tapi semakin ke kini kita semakin sudah merasakan perbaikan, sudah merasa tidak dalam kondisi under pressure seperti awal-awal pandemi COVID-19. Alhamdulillah. Kalau sudah ada perbaikan. Nah, Bu, terkait bahwa kemudian kan karena efek pandemi pula ya, otomatis kementerian itu melakukan perubahan, refocusing anggaran, juga kebijakan. Terus di sektor ketenagakerjaan sendiri bagaimana, Bu? Mengenai perubahan-perubahan Ya, tersebut. pandemi COVID-19 ini mewajibkan kita untuk melakukan beberapa langkah. Saya kira semua kementerian harus melakukan refocusing dan kita harus menyesuaikan kondisi sulit ini. Pada waktu awal-awal pandemi COVID-19, seluruh kebijakan, seluruh program dan kegiatan kita arahkan untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Apalagi ya di sektor ketenagakerjaan.
Akibat dari pandemi COVID-19 ini, eh, tingkat pengangguran terbuka kita naik jumlahnya. Dan yang terdampak pandemi COVID-19 secara keseluruhan jumlahnya kalau dilihat dari data dari BPS ada 29,2 juta yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Itu di Agustus ya, Agustus 2020 survei dari BPS menyatakan seperti itu. Nah, mau tidak mau memang memaksa kita untuk memitigasi persoalan tersebut dalam program dan kegiatan yang kita lakukan. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh PEN ya. Program-program yang ada di PEN itu diantaranya ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu yang kita lakukan adalah kita ini sudah lewat ya, tapi saya ceritakan ini cerita pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Yang paling besar kita lakukan adalah kita memberikan bantuan subsidi upah kepada teman-teman yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menyasar kepada 12,4 juta teman-teman peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah di bawah 5 juta. Ini salah satu cara kita untuk mengembalikan kemampuan konsumsi terutama teman-teman pekerja. Dan kita juga meredesain program-program. Misalnya salah satu contoh, misalnya program Kartu Prakerja, di mana Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari program tersebut. Desain awalnya program Kartu Prakerja itu adalah untuk meningkatkan kompetensi para pencari kerja maupun mereka yang membutuhkan pekerja yang membutuhkan upskilling maupun reskilling. Tapi karena pandemi COVID-19 tidak hanya untuk kepentingan peningkatan kompetensi saja, tapi juga lebih dari itu kita memberikan insentif kepada mereka. Jadi kegiatan Kartu Prakerja lebih menjadi kompetensi dan ada subsidi di situ. Jadi semi bansos lah program Kartu Prakerja. Dan program-program pada awal-awal pandemi COVID-19 kita merubah BLK-BLK kita tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi saja, tapi juga beberapa meskipun sedikit kita memberikan insentif kepada penerima program atau peserta pelatihan yang ada di BLK. BLK kita jadikan sebagai tempat penanganan COVID karena kita memproduksi beberapa kebutuhan yang terkait dengan COVID ya, misalnya pengadaan hand sanitizer, pengadaan masker, sampai pada waktu itu kita pengadaan peti jenazah kita adakan di situ. Jadi teman-teman yang mengalami dampak langsung, mereka yang di PHK, yang dirumahkan, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, tapi kegiatannya ada mendekatan bansosnya. Program-program yang ada memang pada waktu itu kita konsentrasikan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Kita juga akhirnya merubah pelatihan-pelatihan yang ada. Kalau dulunya memang murni pelatihan itu dilakukan secara offline, akhirnya kemudian kita memblended pelatihan itu offline dan online. Jadi banyak yang berubah, adaptasi terhadap kebiasaan baru ini banyak mengubah program dan kegiatan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Mbak Sarah, kalau kita lihat seluruh mitigasi yang kita lakukan dengan mereka yang terdampak COVID-19 ini jauh di atas mereka yang terdampak COVID. Kalau tadi saya sebutkan ada 29,2 juta. Dengan program-program yang ada, tadi ada program BSU, ada program Kartu Prakerja, ada program pelatihan kewirausahaan, ada program padat karya. Itu kalau di total itu menyasar kepada 34,6 juta. Jadi lebih dari masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Itu Mbak Sarah. Berarti lumayan banyak juga ya pengalihan anggarannya, refocusingnya ya Bu ya. Dan terkait bahwa tahun ini, di tahun 2021 sebagai tahun pemulihan bagi sektor ketenagakerjaan Bu, dalam rencana kerja pemerintah apa yang kemudian sudah direncanakan gitu Bu?
Sebenarnya sebelum bulan Ramadan ini, alhamdulillah perekonomian dan juga sektor ketenaga kerjaan kita dapat dapat dikatakan sudah mulai pulih, Ya. terutama sejak awal tahun 2021. Kegiatan ekonomi sudah mulai kembali berjalan normal sehingga penyerapan tenaga kerja juga sudah mulai meningkat. Tadi yang saya katakan 29,2 juta itu kan hasil survei BPS tahun 2020, Agustus tahun 2020. Sekarang kita sudah akhir April 2021, sejak awal tahun 2021 kita melihat bahwa sudah mulai menuju normal. Dari hasil survei kegiatan dunia usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan optimisme di seluruh sektor lapangan usaha pada tahun ini, yang ini berarti akan dampaknya adalah pada penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan itu, PMI diperkirakan tahun ini kian ekspansif sehingga dapat memberikan sinyal positif untuk penyerapan tenaga kerja. Kinerja investasi di awal tahun juga menunjukkan optimisme, di mana triwulan pertama tahun 2021 ini investasi mencapai 219,7 triliun, sehingga menyerap tenaga kerja 312.000 tenaga kerja. Ditargetkan investasi baik PMDN maupun PMA di tahun 2021 ini bisa menyerap 1,3 juta tenaga kerja. Melalui bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menyadari ini adalah satu momen yang menjadi tumpuan untuk dapat meningkatkan perekonomian, sehingga sektor ketenagakerjaan akan pulih, akan membaik, akan normal. Namun demikian, Mbak Sarah, pemerintah tidak mau gegabah, hanya mementingkan perekonomian dan melupakan aspek kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah tetap mengambil beberapa langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19. COVID-nya ini sudah turun, alhamdulillah. Kita jaga agar jangan sampai seperti kasus yang terjadi di India karena longgar protokol kesehatannya, kemudian lonjakannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fase pertama. Kita tidak ingin itu, maka beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya larangan mudik bagi masyarakat, termasuk bagi pekerja migran kita yang ada di luar negeri. Namun demikian, larangan mudik dilakukan, tapi pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Kita meminta perusahaan juga ikut berkontribusi mendorong konsumsi masyarakat dengan membayar THR. Dengan pembayaran THR itu ada ada kontribusi dari teman-teman PNS kita, TNI Polri, kemudian pekerja atau buruh swasta. Mudah-mudahan akan menyumbangkan perekonomian kita di kuartal kedua ini tumbuh lebih baik lagi dibanding kuartal pertama. Nah, iya itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Karena kita sekarang kan lagi bulan Ramadan, Ibu. Jadi seperti apa sebenarnya kebijakan THR? Karena memang seperti tadi Ibu Ida juga sudah sampaikan bahwa diharapkan kebijakan THR itu kan akan dapat memulihkan ya proses pemulihan dari sektor Pertumbuhan ekonomi. ketenagakerjaan itu sendiri. Iya. Betul. Iya, Mbak Sarah. Saya sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pembayaran atau pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saya kembali menegaskan, ini sudah saya sampaikan juga berkali-kali, THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. Ini paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Gimana ini bagi perusahaan yang tidak mampu karena pandemi COVID-19? Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan, tadi H-7, maka saya mendorong untuk dilakukan dialog bipartit antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, dengan dilakukan secara kekeluargaan, dengan itikat baik, mencapai kesepakatan, kemudian dibangun kesepakatan antar pengusaha dan pekerja, kesepakatan tertulisnya disampaikan H-7, tapi pelaksanaannya kita kasih kelonggaran, disampaikan kepada para pekerja atau buruh H-1. Jadi ada kelonggaran
Itu pun kelonggaran ini sekali lagi eh, dibicarakan secara bipartit di internal perusahaan. Saya kira kalau dibicarakan secara baik-baik, eh, saya yakin ada kesepahaman antara teman-teman pekerja dan teman-teman pengusaha. Tapi batasnya hanya H-1 ya, Mbak Hamin Sarah. satu paling lambat ya. Ya, Jadi, ya. Dan saya pikir itu informasi yang sangat penting biar didengar oleh kawan-kawan bercerita juga saat ini. Ibu Menteri, lalu kemudian ini Bu, yang sering kita dengar kan mengenai lompatan, 9 lompatan Kemenaker itu yang juga berkaitan dengan pemulihan sektor ekonomi, terutama ketenaga kerjaan. Nah, boleh nggak Ibu Menteri menjelaskan mengenai 9 lompatan tersebut? Ya, lompatan keniscayaan yang harus kami lakukan, respon atas disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan tentu saja kompleksitas yang harus kita hadapi di masa revolusi industri 4.0 yang telah menciptakan transformasi dan perubahan di sektor ketenagakerjaan. Tantangan ini menjadi sangat dinamis karena adanya pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian kita, terutama pada sektor ketenagakerjaan. Masalah-masalah lama ketenagakerjaan seperti pengangguran kita yang masih tinggi, kemudian rendahnya kualitas serta produktivitas tenaga kerja itu masih ada. Nah, ini ada tantangan baru, ada tantangan lama yang harus juga kita lakukan. Pak Presiden telah mencanangkan pembangunan sumber daya manusia sebagai visi dan menjadi salah satu fokus penting dalam pemerintahan periode kedua beliau, terutama dalam pemulihan ekonomi. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan 9 lompatan besar sebagai fokus utama program Kementerian Ketenagakerjaan hingga tahun 2024. 9 lompatan itu yang pertama adalah reformasi birokrasi. Dengan pengembangan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, responsif untuk mencapai kinerja yang maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Yang kedua adalah pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Dengan mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan, kita berharap ini benar-benar menjadi ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia. Yang ketiga, transformasi BLK. Kami akan mengubah secara total BLK sebagai balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang keempat, link and match ketenagakerjaan. Dengan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif yang mempertemukan antara pencari kerja dengan permintaan pasar kerja. Yang kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja. Dengan mengembangkan program kewirausahaan yang efektif untuk membangun membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan. Kemudian yang keenam, pengembangan talenta muda. Dengan mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi muda milenial kita menjadi talenta muda yang siap menyambut future job yang pasti sangat dinamis dan fleksibel. Kemudian yang ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri. Dengan mempertimbangkan pasar kerja luar negeri, maksud saya perluasan pasar kerja luar negeri ini, kami akan mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan PMI dan memasifikasi pengisian jabatan-jabatan pada sektor formal, Mbak Sarah. Karena selama ini kita masih lebih banyak pada sektor-sektor informal, maka kita ke depan kita harus memperluas pada sektor-sektor formal. Kedelapan, visi baru hubungan industrial. Dengan membangun hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan. Ini yang kesembilan, ini nomor tertinggi nih. Yang kesembilan adalah reformasi pengawasan. Dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas dan kredibel.
Semua arah kebijakan dari 9 lompatan ini ditargetkan dapat memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan sehingga menjadi support system bagi penciptaan SDM Indonesia yang unggul dan pada akhirnya bisa bersaing di era industri 4.0 ini. Gitu Bagus Mbak sekali ya Sari. untuk untuk 9 lompatan di sektor ketenagakerjaannya dan semoga ini bisa terreal- terrealisasi secara penuh ya hingga tahun Ya, tentu 2024. kami sangat berharap dukungan dari semua pihak ya, dari semua stakeholder agar 9 lompatan ini benar-benar bisa kita wujudkan. Ya. Dan saya lihat juga di sini sudah banyak sekali komentar dari kawan-kawan bercerita, sangat Ya, antusias karena kali ini narasumbernya adalah Ibu Menteri Ida Fauzia. Jadi saya persilakan untuk kawan-kawan jika ada pertanyaan boleh langsung klik di bagian kolom komentar ya. Oh ya Bu, Ibu Ida ini kan kalau menurut sejarah kan sejarah Republik Indonesia adalah menteri kedua perempuan setelah di zaman kabinetnya siapa Amir Syarifuddin 1 dan 2 pada tahun 47 dan 48 ya. ya. Itu Ibu Surastri Karmatrimurti. Lalu bagaimana Bu kesannya menjadi menteri perempuan kedua gitu dalam sejarah Republik kita? Ya, saya kira uh, tantangan bagi saya ya, karena sepanjang sejarah mungkin ada 3, tapi yang ketiga ya, tapi karena Bu Armida kemarin hanya sebentar, hanya kayak PLT gitu ya. Terus yang sebelumnya memang mungkin sangat terkenal ya, Bu Trimurti. Ya bagi saya ini sebuah tantangan tersendiri dengan kompleksitas berbagai persoalan ketenagakerjaan, diberikan kesempatan untuk bisa ikut berkontribusi membangun iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, yang bisa menjawab berbagai tantangan yang tadi sudah saya ceritakan di depan tadi. Tentu saya berharap status jenis kelamin itu tidak mempengaruhi persepsi publik terhadap jenis kelamin perempuan itu. Saya berharap kehadiran saya sebagai perempuan juga diterima sama seperti menerima menteri laki-laki gitu. Jadi tentu ini sekali lagi bagi tantangan bagi saya apa namanya, saya bisa menjawab semua problematika ketenagakerjaan dan menghadirkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Itu Mbak Sarah. Ya. Kalau gitu saya sekarang mengambil pertanyaan dari kolom komentar ya Silakan. Ibu ya. Ya. Ini saya Dan mau observasi. pertanyaan pertamanya ini mengenai bagaimana kalau perusahaan, tadi ini masih terkait dengan THR ya di Oh, pertanyaan THR. kita sebelumnya. Bagaimana kalau perusahaan itu ternyata tidak membayar THR, Bu? Padahal pastikan nih pekerja sangat berharap buat nambah-nambah Idul Fitri gitu, belanja Idul Fitri. Kemana gitu pekerja itu harus mengadu kalau mengalami How? ya Ya, kejadian Mbak seperti Sarah. itu? Oke. Kementerian Ketenagakerjaan sudah membentuk posko THR. Ini posko yang berbeda dibanding tahun sebelumnya karena kita meminta teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, dan teman-teman pengusaha untuk memantau pelaksanaan pembayaran THR ini. Uh, Posko THR ini tidak hanya ada di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi kami juga sudah meminta posko THR ini di setiap provinsi, kabupaten, kota. Dan Alhamdulillah 34 provinsi sudah membentuk posko THR. Jadi kalau teman-teman semua ada masalah, mau konsultasi atau mengadukan terkait dengan pembayaran THR, bisa datang langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di provinsinya masing-masing. Atau cukup dengan menghubungi call center kami, ada di call center 1500 630, itu call center kami. Atau bisa juga apa namanya, apa, teman-teman mau datang boleh, tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi pilihannya banyak, bisa datang secara langsung, bisa layanan Telepon secara ya, ke call online, center. layanan secara online atau melalui call center. Oke, jadi Gitu. banyak pilihan ya kawan-kawan Banyak pilihan. dari Atau datang Ibu. ke posko THR yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Banyak pilihan.
Siap. Kalau gitu sudah didengarkan oleh kawan-kawan biar kalau ada kejadian seperti itu mereka bisa langsung mengambil tindakan ya Bu. Mm-mm. Dan oh ya pertanyaan kedua nih Bu Menteri, Mm-mm. apakah penempatan PMI akan dibuka kembali? Eh, Kami selalu mengupdate bagaimana kondisi negara penempatan dan keputusan Kep Dirjen selalu berubah melihat kondisi negara penempatan. Sudah banyak sekali negara-negara yang membuka kembali atau enggak, memang nggak nutup juga ada membuka penempatan PMI kita. Jadi ada lebih dari saya angkanya persisnya saya lupa ya, tapi 50-an lebih negara yang membuka kesempatan penempatan di negara tersebut. Oke, ini ada pertanyaan lain tapi benar banyak sekali pertanyaannya. Hmm. Kalau gitu ini Bu, terkait bahwa Ibu kan dulu sangat terkenal sebagai aktivis perempuan dan politisi perempuan yang berhasil duduk kemudian di kursi parlemen di usia muda dan kini bahkan menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Jadi apakah semua pencapaian itu memang yang dicita-citakan selama ini oleh Ibu Menteri Nah, atau jauh dari cita-citanya dulu masih kecil? Jadi apa? ya sebenarnya saya sih mengalir saja. Cuman memang partai politik itu suksesnya sebuah partai politik adalah ketika dia menjadi sarana kaderisasi bagi kadernya untuk meraih jabatan-jabatan publik, apakah itu di eksekutif atau legislatif. Nah, begitu juga bagi seorang kader ketika memiliki kesempatan, diberi kesempatan oleh partai untuk menduduki jabatan-jabatan politik, apakah di eksekutif atau legislatif, saya kira itu memang kader selalu berorientasi ke situ. Karena memang ini partai disiapkan untuk menjadi wahana kaderisasi untuk menyiapkan tokoh-tokoh publik. Jadi ini hampir semua orang yang aktif di kegiatan partai, saya kira goals yang dia inginkan adalah bagaimana memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara ini, apakah itu di eksekutif atau legislatif. Jadi bukan lagi mimpi, itu sebenarnya menjadi goals dari perjuangan politik ya. Bagaimana me- memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara ini melalui jalur politik. Gitu, Mbak Sarah. Dengan menjadi tokoh politik ya Bu, jadi bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Iya. Ya. Kalau tokoh Indonesia sendiri siapa yang Ibu Menteri idolakan? Eh, saya kira semua orang bisa menjadi tokoh idola saya. Hmm. Karena saya bisa mengambil sisi baik dari ketokohan tersebut. Tentu semua tokoh itu tidak memiliki kesempurnaan ya. Nah, ketika ada kelemahannya, tentu saya menjadi pelajaran bagi saya untuk tidak mengambil kelemahan tersebut. Jadi kalau secara spesifik siapa, tentu saya mengambil semua sisi baik dari tokoh-tokoh nasional kita. Tapi mungkin yang paling terasa bagi saya, meskipun zaman sebegitu jauhnya, hidup saya sekarang dengan beliau adalah Kartini. Saya kagum sekali Kartini yang hidup pada masa itu, tetapi dia bisa berpikir jauh ke depan yang melebihi masanya, melebihi zamannya. Itu menurut saya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh perempuan Indonesia sekarang ini sebenarnya adalah itu yang diharapkan oleh Kartini pada waktu itu. Jadi dia sudah bisa berpikir bagaimana membangun keadilan dan kesetaraan gender pada zaman itu. Kalau sekarang misalnya kita perempuan-perempuan Indonesia sedang berupaya membangun keadilan kesetaraan gender, itu sudah dilakukan oleh Kartini dengan gaya dan cara dia mendobrak tradisi yang kita aja banyak di antara zaman yang sudah dikatakan zaman modern ini masih ada aja yang berpikir tidak seperti Kartini pada waktu itu. Itu Kartini yang 1 abad lebih hidup itu dia menorehkan sebuah visi, sebuah visi besar untuk membangun keadilan dan kesetaraan gender. Itu luar Jadi biasa. sudah Kartini di masa itu dia sudah memikirkan dan memperjuangkan mengenai hak-hak kesetaraan Keadilan bagi dan perempuan. kesetaraan gender.
luar biasa sekali. Nah, Ibu, ini barangkali bisa menjadi apa ya, inspirasi bagi kawan-kawan bercerita, terutama yang perempuan nih. Bagaimana sebenarnya sih nilai-nilai keteladanan seorang pemimpin, seperti apa sih yang harus dipupuk sejak usia muda gitu, Bu? Eh, Mbak Sarah, setiap pemimpin itu dia tidak bisa, eh, orang Jawa itu ujuk-ujuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang tokoh misalnya, tidak bisa ujuk-ujuk menjadi tokoh. Dia melalui proses panjang, dia melalui perjuangan panjang. Jadi kalau kita belajar ketokohan seseorang, kebesaran seseorang, belajarlah bahwa dia untuk memperoleh kebesaran itu dengan cara yang panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Saya mengajak kepada ini kecenderungan ya, kecenderungan anak-anak milenial kita yang ingin memperoleh sesuatu dengan cara instan. Saya kira eh, itu kebesaran itu tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi sebenarnya kebesaran itu seseorang itu diperoleh dengan cara panjang dan kebesarannya akan lama karena prosesnya juga mendapatkannya itu dengan cara yang kerja keras yang luar biasa. Jadi memang tidak ada yang instan ya, dan ini penting sekali untuk diperhatikan oleh kaum Iya, milenial, terutama iya. para perempuan yang ingin menjadi tokoh pemimpin suatu hari nanti. Jadi memang proses itu penting. Jadi biar kita gagal dulu tidak apa-apa ya Bu, tapi yang penting tetap Nah, berjuang. Itu mengasah ya Bu ya karakter iya, kita sendiri. gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Asli, ya benar-benar itu quotes of the day. Iya, Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. kesuksesan Oke yang Ibu, tertunda. seru banget bincang-bincang dengan Ibu Menteri ini. Ibu, apakah mudik juga Bu Ramadan ini? Ya tidak lah, gimana saya mudik. Saya kan juga harus memberi uswah hasanah. Iya, iya, Ini iya. sudah tahun kedua ya nggak mudik. Saya tinggal di Jakarta itu dari 99, Mbak Sarah. Oh, Saya lumayan lama ya. sekali tidak mudik karena saya melahirkan hamil besar, hamil tua. Jadi saya tidak mudik. Jadi sepanjang itu ya saya selalu mudik. Tapi karena Ya, pandemi COVID-19 harus ngikutin, karena pemerintah menganjurkan, jadi saya harus ngikutin juga apa yang sudah dianjurkan. Ya tidak mudik. betul, Di tahun betul. kedua nggak mudik. Ya, sebagaimana anjuran pemerintah, tidak mudik. Ibu, terima kasih. Dan untuk closing statement, barangkali ada yang ingin Ibu Menteri sampaikan kepada kawan-kawan bercerita sore ini? Ya, pandemi COVID-19 belum berakhir. Semua cara dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan pemerintah terus menyelesaikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Vaksinasi tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, sehingga saya berharap teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan. 3M itu menjadi vaksin menurut saya ya, ketika vaksin yang sesungguhnya belum bisa kita laksanakan. Dan pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai keadaan. Kemampuan kita untuk beradaptasi sangat dipentingkan dan saya kira saya mengajak kepada kita semua karena perubahan dan dinamika ketenagakerjaan begitu rupa, saya mengajak untuk kita tidak berhenti beradaptasi dan berinovasi. Itu saya kira Mbak Sarah. Baik, kalau gitu terima kasih sekali Ibu Ida Fauzia, Ibu Menteri kita.